Kasidi 100, ISBN 978 602 5455 025. Kata pengantar. Tulisan Tri Budi Sastrio. Bermula dari main-main, kemudian dilanjutkan dengan main-main, dan sekarang pun tetap masih main-main, dan nanti pun tampaknya tetap akan main-main. Kasidi, sampai dengan ditulisnya kata pengantar ini telah ditulis hampir ke nomor 400, dan masih akan terus ditulis sekarang dan nanti, sebelum akhirnya diputuskan untuk diterbitkan per 100 saja, supaya bukunya tidak terlalu tebal. Jadi nanti akan ada Kasidi 100, Kasidi 200, Kasidi 300, Kasidi 400, Kasidi 500, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu apa itu Kasidi dan apa isinya? Yang menanyakan Kasidi itu apa memang sudah banyak dan sudah dijawab. Jawaban yang pernah diberikan adalah Kasidi itu nama imajiner seseorang, orang desa yang sederhana, yang terdampar ke kota dan terpaksa bergabung dengan sejumlah teman dalam pekerjaan informal. Perawakannya biasa, dan karena kepalanya botak, maka teman-temannya biasa memanggil dia profesor. Bukan profesor yang guru besar itu, melainkan profesor karena kepalanya botak. Mendapat panggilan semacam ini, Kasidi yang tekun mengerjakan pekerjaan informalnya sama sekali tidak peduli. Bukan saja karena pada awalnya dia memang tidak paham apa makna panggilan itu, tetapi juga karena nama panggilan baru itu tidak berdampak apa-apa pada dirinya. Panggilan itu tidak membuat dia lebih mulia, juga tidak membuat dia lebih hina. Jadi ya tidak ada masalah. Mau dipanggil profesor atau Kasidi atau profesor Kasidi, ya tetap saja profesi tukang tambal bannya tidak terpengaruh. Penghasilannya ya tetap begitu-begitu saja. Bertambah tidak, berkurang juga tidak. Teman yang puas atas jawaban ini memang tidak bertanya lagi, sedangkan yang tidak puas terus berusaha mencari jawaban yang lebih cocok. Tatkala saya menjanjikan nanti setelah bukunya terbit, entah dapat menerima dan rasa ingin tahu mereka memudar dengan sendiri, entah karena sebab yang lain, yang jelas mereka yang tidak puas tidak bertanya lebih jauh. Mungkin mereka memutuskan untuk menunggu saja kata pengantar buku jika memang bukunya jadi diterbitkan. Nah, karena janji seperti inilah, maka tidak ada pilihan lain. Dalam kata pengantar inilah, tabir yang selama ini menutupi Kasidi akan dibuka walau pelan-pelan saja. Diawali dengan topik untuk mengenang aku pada Kasidi 001 dan diakhiri dengan topik bertempur dengan diri sendiri pada Kasidi 100 dengan gaya kadang ada ngawur dan ugal-ugalan. Catatan yang dimaksudkan sebagai provokasi pribadi ini bercerita tentang sakramen Ekaristi yang dianggap sebagai sakramen puncak, sehingga rasanya memang agak keterlaluan tatkala ada orang yang mengaku percaya tetapi menganggap biasa, enteng, dan bahkan sedikit kurang ajar ketika mengikuti perayaannya. Dan diakhiri dengan sebuah ajakan untuk mengeksplorasi maksud dan tujuan Tuhan ketika mengatakan masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Kasidi yang memosisikan dirinya sebagai orang desa yang naif dan sederhana memang seringkali terjebak
bukan pada kesederhanaan dan kenaipan, tetapi justru pada kondisi sok tahu dan sok pintar. Sebuah kondisi yang sebenarnya sangat ingin sekali dihindari. Hanya saja karena kondisi semacam ini seringkali tidak dapat dihindari, maka kesadaran bahwa dalam beropini dapat agak ngawur sedikit dapat menenangkan. Apalagi catatan ini memang catatan yang kasidi, catatan yang dimaksudkan untuk memprovokasi pribadi, menantang diri sendiri dan bukan orang lain. Lebih jauh, serakan tarian genit pemikiran yang seakan terserak di antara mega-mega di langit biru memang tidak perlu dikaitkan satu sama lainnya. Meskipun harus diakui, ada juga kait kelindan beberapa percikan pemikiran dan opini di antara banyak sebaran naib dan sederhana provokasi. Itulah sebabnya penting diperhatikan kapan catatan ini ditulis, karena dari catatan waktu itu sejumlah alusi terbuka jendela dan pintunya dengan sendirinya. Sebaran pemikiran mulai dari indahnya ajaran Tuhan sampai dengan naifnya kejadian sehari-hari dicoba dirajut, bukan menggunakan benang ulat sutra, tetapi justru dengan menggunakan ulat sutranya sendiri. Sehingga semua serat tautan dalam warna-warni pelangi dapat terajut dengan sendiri, manakala dinikmati tanpa beban pikiran apa-apa. Sabda Tuhan sendiri yang banyak sekali dikutip dan menjadi titik sentral perbincangan provokasi pribadi ini hendaknya tidak dipandang enteng, karena seperti sudah sejak lama diingatkan bahwa hampir semua sabda itu tersembunyi bagi orang pintar dan orang bijak, tetapi menjadi terang benderang bagi orang kecil dan sederhana. Pertanyaannya, sudah mampukah menjadi orang kecil dan sederhana? Jangan lupa, menjadi orang kecil dan sederhana jauh lebih sulit dibandingkan menjadi orang pintar dan bijak jika sabda Tuhan yang dijadikan ukuran. Nah, bagi mereka yang mendapat kesulitan untuk menjadi orang kecil dan sederhana, Kasidi memang tidak menawarkan diri sebagai resep manjurnya, tetapi paling tidak menjadi pegas titik tolak untuk berani melangkah dan berayun ke arah sana. Dinarasikan di Sidoarjo 11 Januari 2022 oleh penulisnya sendiri.